Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febrianjilia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan menerapkan sebuah em, penggunaan use effect, lalu ada juga penggunaan dari dynamic root. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah tampilan halaman baru yakni produk. Di bagian sini ini saya menambahkan di page itu produk dan ini untuk kode tampilannya. Dan saya juga sudah menambahkan di bagian sidebar-nya dan di main.jsx juga sudah ditambahkan root-nya, root product yang ini. Nah, ini tampilan dari dashboard dari halaman produknya. Data pada tabelnya ini tuh menggunakan data langsung dari API product menggunakan dummy JSON. Nah, itu bagian penambahannya tuh di sini .get https dummy JSON yang bagian produk. Jadi datanya ini langsung dari data dummy ini. Nah, di sini untuk penggunaan use effect, saya sudah menerapkan use effect di sini di halaman produk ini di product.jsx. Nah, jika kita tidak menggunakan use effect ini, karena saya sudah menerapkannya, jadi pada bagian sini use effect itu merupakan sebuah tampilan request yang berulang gitu. Jadi kalau kita nggak menggunakan use effect, dia akan muncul tampilan request seperti ini yang berulang-ulang. Jadi memakan banyak halaman, memakan banyak tampilan networknya. Lalu kalau kita menggunakan use effect, tampilan request itu hanya sekali aja. Seperti ini. Nah, kalau di bagian halaman saya, klik kanan, pilih inspect, lalu di bagian network, reload page. Nah, requestnya tuh hanya satu seperti ini aja. Nah, selanjutnya itu adalah use effect dengan dependency state. Nah, di sini di bagian sini use effect dengan dependency state. Yang pertama itu saya sudah membuat const query set query use state. Nah, yang ini. Lalu di sini bagian axiosnya itu tuh ada di sini saya menambahkan dan respon, lalu catch error-nya, dan di sini menambahkan sebuah state query di bagian array-nya karena sebelumnya tuh array-nya kosong, jadi kita tambahkan state query di sini. Nah, di sini juga saya menambahkan column search, yang dimana column search itu di atas tabel seperti ini, yang ada column search di atas tabel seperti ini. Itu saya tambahkan di bagian return input text ini di atas kode tabel. Nah, jadi API itu akan dipanggil setiap state query-nya itu berubah. Jadi untuk penggunaan use state dependency state itu, kalau misalnya kita klik kanan, inspect, di bagian network. Nah, ini kan state use effect-nya tuh seperti ini. Nah, kalau misalnya kita searching gini, misalnya maskara. Nah, state query-nya ini akan muncul per step-nya. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini untuk penggunaan use effect dengan dependency state. Nah, selanjutnya itu adalah dynamic root. Nah, di sini pada dynamic root itu kita menambahkan sebuah tampilan rake lazy. Rake lazy itu seperti tampilan loading. Nah,
Untuk pada tampilan dynamic root ini, saya menambahkan sebuah root pad baru pada product detail. Jadi pada bagian sini, misalnya, jadi ini pada name pada produk ini itu, kalau kita klik, dia akan muncul halaman produk detailnya. Nah, untuk dynamic root itu seperti tampilan loading yang dimana kalau kita klik, nah ada muncul tampilan loading seperti tadi, jadi itu kita menerapkan dynamic root-nya. Nah, jadi untuk membuat pertama itu kita buat root baru di app.jsx, yakni root untuk produk detailnya. Nah, di main.jsx ini saya sudah menerapkan root untuk produk detail. Nah, ini saya juga sudah menerapkan. Lalu saya sudah import. Nah, di bagian atasnya ini, bagian constraint-nya ini, saya tambahkan product detail rec.lazy import from page product detail. Dan untuk product detailnya itu, nah di product detailnya ini seperti ini. Di sini juga sudah di bagian aksesnya tuh juga sudah diterapkan data dummy JSON-nya. Dan ini untuk bagian ini itu ID. Nah, lalu pada komponen produk detailnya itu, di sini juga diimport halaman Axios, Rake, dan Recruiter DOM-nya. Lalu di use effect-nya juga kita masukin ini. Kodenya ini, yang ini kita salin kodenya ke dalam sini. Jadi nanti hasil akhirnya itu dia akan menampilkan halaman seperti ini. Di bagian produknya itu sebelumnya itu dia hanya hitam saja, tidak bisa diklik. Jadi ketika kita tambahin, dia akan ketika kita tambahkan dynamic root tadi, ketika kita klik ini tuh dia akan warna hijau. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul ke halaman produknya seperti ini dan menampilkan sebuah rec lazy, menampilkan sebuah loading. Ini nanti dia akan menampilkan loading. Nah, loading seperti itu merupakan rec lazy. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.